Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ali Saiful Milah, bertugas pada SMK Negeri 4 Tasikmalaya, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada pembuatan bahan ajar periode bulan Februari 2022, saya mengambil materi yaitu tentang instalasi dan konfigurasi DNS server pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas 11, Teknik Komputer dan Jaringan. Adapun tujuan pembelajaran yaitu adalah siswa mampu menjelaskan konsep DNS server, siswa mampu menentukan cara konfigurasi DNS server, siswa mampu melakukan konfigurasi DNS server, kemudian siswa mampu menguji hasil konfigurasi DNS server, kemudian yang terakhir yaitu siswa mampu membuat laporan dari hasil konfigurasi DNS server. Sebelum kita masuk ke langkah instalasi dan konfigurasi DNS server, itu ada beberapa hal yang dipersiapkan. Yaitu yang pertama, ya jelas otomatis kita harus mempersiapkan perangkat PC personal komputer ataupun laptop yang akan kita gunakan. Nah, dikarenakan di sini juga saya melakukan instalasi dan konfigurasi berbasis virtualisasi, ya maka harus ada aplikasi virtual yang harus diinstalkan. Kebetulan di sini saya menggunakan aplikasi VirtualBox. Nah, langkah yang pertama yaitu adalah untuk melakukan instalasi dan konfigurasi DNS. Itu ada aplikasi yang akan kita gunakan ya pada Linux Debian 10 itu adalah kita akan menggunakan Bind 9. Nah, itu yang pertama kita melakukan instalasi dulu ya apt-get install Bind 9. Kemudian yang kedua ya kita masuk ke /etc/bin, kemudian langkah yang ketiga adalah kopikan file the Paul ke file the Paul John 1. Nah, ini adalah kenapa harus ada pengkopian? Ya, artinya ini adalah untuk melakukan duplikasi file. Jadi artinya ketika proses pengkopian, maka apabila terjadi error pada konfigurasi file yang sudah kita buat, maka masih ada file cadangan. Nah, kemudian kita masuk ke cp/db lokal ya dbjon, kemudian juga kita copy db127 ke db192. Sebenarnya untuk penamaan db192 dbjon itu boleh disesuaikan dengan penamaan secara personal ya. Misalkan mau db nama kalian itu boleh ya. Kemudian db IP berapa gitu ya, itu boleh ya. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya setelah melakukan pengkopian yaitu adalah mengkonfigurasi name downcode default zone. Nah, ini adalah untuk pembuatan zona ya. Jadi untuk pembuatan zona ya. Ini untuk zona domain, kemudian untuk zona IP address. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini adalah mungkin setelah kita rubah, ya misalkan saya di sini sekolah.sch.id misalkan. Nah, dan ini menggunakan sch.id. Kemudian di sini ini adalah IP address yang digunakan, jadi silakan nanti disesuaikan. Nah, ini kemudian juga untuk konfigurasi zona domain. Nah, jadi di sini ini adalah awal ya sebelum dikonfigurasi, dan ini adalah hasil dari konfigurasi. Jadi localhost-nya itu diganti sama domain kita. Nah, kemudian di sini aliasnya di bawahnya itu diganti dengan subdomain yang akan kita gunakan. Misalkan karena kita kedepannya akan membuat sebuah mail server, maka di sini dimasukkan mail. Ya, kemudian NTP itu untuk sinkronisasi waktu.
Ini juga sama untuk, pembuatan zona untuk IP ya. Jadi ini juga sama localhost diganti sama nama domain. Nah, kemudian juga untuk, alias yang di bawahnya, yaitu misalkan karena kan fungsi dari DNS, dari modul yang sudah dipelajari sebelumnya bahwa fungsi DNS itu kan untuk menerjemahkan dari IP ke nama sebuah domainnya. Misalkan tadi kan, IP domain yang kita gunakan itu sekolah.schid itu dengan IP 192.168.20.17. Nah, jadi nanti, ketika kita nanti sudah berhasil melakukan pembuatan DNS server, maka sekolah.sch.id ini itu juga bisa diakses menggunakan IP 192.168.20.17. Ya, pokoknya ya hal yang mendasar yang harus dipahami yaitu adalah konsep awal dari fungsi DNS tersebut. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa fungsi DNS itu adalah untuk menerjemahkan dari IP ke nama domain ataupun sebaliknya. Nah, setelah dilakukan konfigurasi, ya maka yang terakhir adalah yang langkah yang ketiga adalah dilakukannya adalah restart aplikasi dengan perintah service kemudian /bin9 spasi restart. Nah, selanjutnya yang terakhir kalau tidak ada error ya maka cek dengan perintah nslookup nama domain, misalkan nslookup spasi sekolah.sch.id. Kemudian bisa juga dicek dengan nslookup 192.168.20.17. Nah, itu untuk sebagai pengantar untuk langkah instalasi dan konfigurasi DNS server. Nanti selebihnya nanti juga akan saya sharekan ya di channel YouTube, yaitu adalah bagaimana langkah instalasi dan konfigurasi DNS itu secara demonstrasi atau secara simulasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.